Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah menarik tentang kekuatan spiritual para Raja Nusantara yang melegenda. Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana para raja zaman dahulu memimpin wilayah yang begitu luas? Tanpa teknologi modern seperti sekarang, jawabannya ada pada kekuatan spiritual yang mereka miliki. Nusantara, dengan ribuan pulaunya, memiliki sejarah kerajaan yang begitu kaya. Para raja tidak hanya memimpin dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kebijaksanaan spiritual yang mendalam. Mereka dipercaya memiliki kemampuan khusus yang disebut kasekten atau kesaktian. Mari kita mulai dengan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Konon, beliau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib dan menerima petunjuk spiritual untuk memimpin kerajaannya. Ini bukan sekadar cerita rakyat, melainkan tercatat dalam prasasti kuno yang masih terpelihara hingga kini. Di Jawa Barat, kita mengenal Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Beliau terkenal dengan kemampuannya menghilang dan muncul di tempat yang berbeda dalam sekejap mata. Kemampuan ini konon didapat dari latihan spiritual yang intensif dan kedekatan dengan alam. Beralih ke Sulawesi, Raja Goa memiliki pusaka bernama Salokoa yang dipercaya memberi kekuatan supernatural kepada pemegangnya. Namun, yang menarik adalah bahwa pusaka ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah mencapai tingkat spiritual tertentu. Di Sumatera, Sultan Iskandar Muda dari Aceh dikenal memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Beliau mampu meramalkan serangan musuh dan memimpin pasukannya dengan strategi yang seolah-olah dibimbing oleh kekuatan supernatural. Tetapi, tahukah teman-teman, kekuatan spiritual para raja ini sebenarnya bukan tentang kesaktian semata. Ini lebih kepada kebijaksanaan dalam memimpin dan kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan alam dan masyarakat. Para raja ini menjalani ritual spiritual yang ketat, seperti puasa, meditasi, dan bertapa. Tujuannya bukan untuk mendapatkan kekuatan supernatural, melainkan untuk mencapai pencerahan dalam memimpin rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Misalnya, Sultan Agung dari Mataram Islam terkenal dengan ritual puasa dan meditasinya di pantai selatan. Ritual ini bukan sekadar mencari kesaktian, tetapi untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang memengaruhi nasib ribuan rakyatnya. Yang menarik, banyak dari praktik spiritual para raja ini masih relevan dengan kehidupan modern. Nilai-nilai seperti introspeksi diri, kedekatan dengan alam, dan pengembangan kebijaksanaan masih sangat penting dalam kepemimpinan masa kini. Beberapa peninggalan spiritual para raja ini masih bisa kita saksikan hingga sekarang, seperti ritual-ritual adat di keraton-keraton Jawa atau tradisi spiritual di berbagai daerah yang masih terjaga keasliannya. Namun perlu diingat, kekuatan spiritual para raja ini bukanlah tentang hal-hal mistis yang menakutkan. Ini lebih kepada bagaimana mereka mengembangkan diri secara spiritual untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Para raja ini mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya tentang kekuasaan fisik atau politik, tetapi juga tentang kematangan spiritual dan kebijaksanaan dalam bertindak. Meski zaman telah berubah, nilai-nilai spiritual yang diajarkan para raja Nusantara ini masih relevan. Mereka mengingatkan kita bahwa keseimbangan antara aspek material dan spiritual sangat penting dalam kehidupan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah nilai-nilai spiritual para raja Nusantara ini masih bisa kita terapkan di kehidupan modern? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan sejarah spiritual Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menghargai warisan budaya leluhur kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.